mudah-mudahan arwah yang disebutkan namanya satu persatu bibarokah dan wasilah ya infak yang diberikan untuk pondok pesantren dan kita baca Fatihah, Allah ampunkan manakala ada dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Kemudian mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji Matsani ya beserta keluarganya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya diberikan keberkahan dalam rezekinya. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga Fatihah sekali lagi kita baca buat para bapak, para ibu yang terus istiqomah memberikan bantuannya setiap bulannya dari jamaah Musholah Darul Masyidah. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan niat bapak ibu semuanya yang terus istiqomah memberikan infak sedekah bulanannya ya dikabul oleh Allah, hajat-hajatnya diterima. Mudah-mudahan itu rezeki akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah lagi, dan itu sebagai tabungan bapak ibu di akhirat nanti, menjadi teman yang sangat baik nanti pada saat kita sudah berada di alam barzah. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak ibu yang terus sampai sekarang sudah masuk tahun 2024. Ya, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan niat-niatnya dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang terakhir saya memberikan informasi sekaligus undangan kepada Bapak Saudara, memberikan ya informasi sekaligus mengundang kepada Bapak Ibu ya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sehubungan nanti di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saya akan menikahkan putri ya saya yang pertama, yaitu Ananda Dea Sabha Pasha ya yang insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Falah. Kemudian setelah acara akan nikah ada acara resepsi pernikahan itu dari ya jam 11 sampai jam 15. Ya, mudah-mudahan informasi ini sekaligus menjadi undangan buat Bapak dan Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya sehingga bisa hadir dalam rangka turut memberikan doa restu buat ya Ananda Dea Sabha Pasha ya putri pertama ya saya. Ya, mudah-mudahan ya segala apa yang Bapak Ibu doakan dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi acaranya ya tanggal 20 Januari 2024 di Pondok Pesantren Al-Falah. Ya, mudah-mudahan jadikan informasi ini sebagai undangan resmi buat Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahilladzi qad sayyara iman sahsin za su'ab patutamamu. Itu ya. Artinya yang belum punya kitab semuanya nanti insyaallah ya kira-kira akan ditambahkan lagi ya insyaallah. Karena saya lihat kemarin sudah ada 50 ya kitab, tapi kata Bapak Haji Hasan Basri habis semuanya.
Ya, jadi insya Allah nanti ditambahin lagi. Ya, nanti ya insya Allah akan dibelikan kembali. Alhamdulillahilladzi qad shayyara. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan. Siapa Allah? Iman sahsin, iman seseorang. The su'am, yaitu memiliki cabang-cabang. Patutammamu, maka disempurnakan cabang-cabang iman tersebut. Jadi Allah sudah menjadikan iman kepada hamba-hambanya, kepada siapa aja yang dikehendaki. Ini namanya hidayah. Jadi kalau bicara masalah iman, ini bicara masalah hidayah. Jadi kita nggak ada yang tahu. Ya, makanya kita bersyukur nikmat yang paling besar yang Allah berikan itu ada nikmat taufik, nikmat hidayah. Hidayah dulu tuh, baru taufik. Cuma kalau kita nyebutnya apa? Taufik dan hidayah. Kalau kita mau coba nikmat hidayah dan taufik kayaknya kaku. Iya kan? Iya. Jadi kita biasanya taufik dan hidayah. Sebenarnya kalau bicara ya itu lebih awal apa? Hidayah. Hidayah dikasih iman. Kemudian taufik. Allah kasih kemampuan buat kita untuk ibadah, taat. Banyak orang yang punya iman tapi belum dikasih taufik. Ya, jadi mereka belum bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang udah dikasih taufik, itu udah gampang aja. Allah kasih kemampuan gitu. Bangun malam gampang. Ya, sholat duha gampang. Baca Quran enak aja. Ya. Kemudian ngaji udah ringan aja. Kenapa? Dikasih taufik. Tuh. Ada orang tuh yang berat banget dah. Kalau mengaji kayaknya udah ogah aja. Kayak dipikulin berapa kilo di sini. Ya, ada yang begitu. Tapi ada orang ya Allah pengen banget rajin bener ngaji. Itu bicara masalah apa? Taufik. Hidayah udah dapat iman. Orang yang dapat iman udah dapat hidayah. Nah, orang-orang kafir tuh belum dapat hidayah. Nah, makanya boleh kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di sana yang memang belum memeluk agama Islam, mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat mereka. Nah, kalau ya doa begitu bagus, nggak apa-apa. Ya, buktinya Nabi pernah tuh di dalam salah satu kitab dijelaskan, Nabi pernah berkunjung kepada saudaranya yang non muslim pada saat lagi sakit. Ya, didatang. Kemudian dipesan, ya, kalau memang ya kamu kepengen selamat di akhirat, masuk Islam dah. Ya, begitu. Ya, saya doakan supaya kamu dapat hidayah. Nah, ini orang masih punya ayah. Ditanya sama ayahnya, ayah gimana nih? Rasulullah ngajak saya untuk masuk Islam. Posisinya dia lagi sakit. Kata ayahnya, ya terserah kamu. Nah, udah saya masuk Islam aja. Masuk Islam dia. Ya. Nggak lama meninggal. Nah, berarti orang ini dapat hidayah sorga kata Nabi. Tuh begitu. Jadi boleh kita berkunjung tuh. Kalau ada saudara kita yang non muslim, ya lagi sakit kita datang. Ya. Terus kita bilang, "Dah masuk Islam aja. Mudah-mudahan kamu akan selamat ya di akhirat nanti." Nah, kemudian dia mau masuk Islam, dibaca 2 kalimat syahadat, habis itu dia meninggal, mati. Sorga itu. Masya Allah, begitu. Ya. Ini sekarang ya misi begitu seringkali sama mereka. Makanya kalau sakit jangan di rumah sakit mereka. Kalau kita sakit di rumah sakit mereka, nanti mereka punya misi tuh. Dari mereka tuh datang menjungin. Ya kalau ketahuan nih, ya dia agamanya agama Islam, bapak atau ibu, baik tuh caranya. Emang santun, emang itu yang diajarkan sama Islam itu, santun. Tapi ngajaknya udah, ya akui aja Tuhan, yang bukan Tuhan Allah nih, Tuhan mereka. Udah ntar selamat, ya. Selamat lagi ditungguin di surga sama Tuhan katanya. Nah begitu. Nah kalau orang itu ikut dia meninggal lemurtad. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Makanya tolong dijagain keluarga kita saat mau meninggal dunia.
Apalagi adanya di rumah sakit yang memang ya punya mereka. Hati-hati. Jangan aman-aman aja Bapak, Ibu, Saudara. Tuh begitu. Kalau Nabi dulu begitu tuh. Ya, datangi. Kenapa? Karena Nabi kasihan, ingin memberikan keselamatan ya dunia dan akhirat. Nah itu cabang iman itu ada banyak. Makanya nanti ada cabang iman yang paling tinggi, ada cabang iman yang paling rendah. Semuanya ada 77 cabang iman dan ini harus kita miliki semuanya. Nah di dalam kitab ini nanti akan dijelaskan satu persatu iman. Cabang iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-77. Mudah-mudahan ada dalam diri kita semuanya, sempurna iman kita. Ya, makanya iman itu kadang-kadang grafiknya pasang surut. Nah itu seperti itu. Artinya unsi'u ikrari, saya mulai ketetapan saya bilhamdi dengan memuji kepada Allah, mu'taqidan hal keadaannya, berkeyakinan anna kulla sana'in lillahi, bahwasanya semua puji-pujian itu milik Allah. Kemarin saya sudah sampaikan tuh, pujian itu ada berapa? Ada 4. Hamdu qadim li qadim, hamdu hadis li qadim, hamdu qadim li hadis, sama hamdu hadis li hadis. Semua pujian kita yakini itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bihadzal bait, yang dimaksud dengan bait ini anna a'malal imani zawatu ajza'in wa khisalin. Sesungguhnya amal-amal ya keimanan itu memiliki unsur-unsur dan sifat-sifat. Wahiyallati tazidu, dan itulah unsur-unsur dan sifat itu yang bisa bertambah ya a'malul insani, amalan manusia, bil ityani, dengan sebab mendatangkan biha, dengan amalan tersebut. Jadi iman seseorang bisa menjadi bertambah kuat apabila dia mendatangkan amalan-amalan tersebut. Tapi kalau ditinggalkan amalan tersebut, nanti bisa semakin apa? Surut, semakin berkurang. Nah itu yang dimaksud imannya kadang-kadang grafiknya pasang, kadang-kadang grafiknya surut. Pasang, surut, naik, turun. Nah, itu tergantung bagaimana amalan-amalan yang dia sedang lakukan. Kalau dia lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagi kuat tuh imannya. Orang yang sedang baca kalimat la ilaha illallah kuat banget imannya tuh. Terus dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau amalan-amalan kebaikan yang memperkuat keimanan seseorang. Tapi ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, itu berarti imannya lagi apa? Lagi rendah, turun. Bahkan bisa copot nggak? Bisa. Seperti pakaian, Nabi bilang, iman itu seperti pakaian, bisa copot. Contohnya kata Nabi begini, tidaklah seorang itu beriman pada saat dia berzina. Jadi pada saat dia berzina, dia nggak beriman. Nggak mungkin orang beriman berzina. Jadi pada saat itu dicopot imannya. Nah mungkin nanti kalau dia udah selesai berzina, dia masih panjang umur misalnya, alokasi, ya mungkin bisa lagi imannya masuk ke dalam dirinya. Tapi dia udah melakukan dosa apa? Dosa besar. Nah takutnya ketika dia berzina, imannya lagi copot, lagi lepas, seperti baju ketika dia mau mandi dilepas. Itu ketika dia begitu meninggal, berarti meninggalnya bighairi iman. Benar enggak? Benar. Ketika orang membunuh, sama. Ketika orang minum mabok, sama. Saat itu dia enggak beriman. Ketika orang merampas harta orang, mencuri, atau istilah sekarang korup. Pada saat lagi korup, lagi tanda tangan tuh. Tanda tangan mega proyek. Wah, korupsinya besar-besaran. Tanda tangannya lagi kagak ada imannya. Kalau dia punya iman, nggak mungkin dikerjain. Nah, begitu. Ya. Jadi bisa iman itu copot dari tubuhnya. Sebab orang kalau lagi beriman, nggak mungkin dia melakukan hal-hal itu. Nah cuma ini seperti baju pakaian, habis ditinggalkan bisa dipakai kembali. Cuma kan kita nggak tahu akhir kehidupan kita bagaimana. Ya kalau kita tahu enak. Ya ini kita nggak tahu. Kita takut berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau kita lagi berbuat dosa maksiat, kita meninggal.
Nah otomatis kita itu tidak bawa iman, atau minimal kita jadi muslim yang maksiat pada saat kita lagi berbuat dosa dan maksiat. Ya, itu jadi kita jadi muslimun asi, ya, muslim yang bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Watan kusyuk, dan bisa kurang itu unsur-unsur iman tadi bitar kisyai'in minha, dengan sebab meninggalkan sesuatu daripada ya ajza dan khisal iman tadi. Wa amma aslul imani, adapun asal iman allazi huwa tasdiku, yang memang itu membenarkan, falayan kusyuk, nggak bisa kurang. Kalau iman itu sendiri tasdik, membenarkan, ya nggak bisa kurang, ya kan unsurnya. Ya, jadi ajza, unsur-unsur yang ada di situ yang berupa amalan-amalan yang bisa menyebabkan pasang surut. Kalau iman yang artinya tasdik nggak bisa kurang. Sebab nggak bisa kita iman kita cuma 80%, nggak bisa. Yang namanya iman harus berapa? 100%. Ente percaya sama Allah, itulah saya masih ragu-ragu antara iman ya percaya sama kagak. Ya nggak jadi imannya. Ya, sama malaikat ente percaya nggak? Itu dia Ustaz. Sampai sekarang saya belum pernah lihat malaikat. Ya, jadi saya masih ragu-ragu. Ada nggak sih sebenarnya malaikat ya? Ini nggak boleh iman yang begini. Ya, jadi iman itu harus tasdik 100%. Percaya sama Allah, percaya. Tuh begitu. Ya, saya percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Sama malaikat percaya. Sama hal-hal yang gaib, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, percaya. Begitu, nggak ada ragu sama sekali. Tapi kalau dibilang masih ada keraguan-raguan, itu namanya bukan tasdik, bukan iman namanya. Li'annahu launaqoso, sebab kalau kurang lakana syakkan, maka jadi ragu. Nah iman kalau ragu boleh nggak? Nggak boleh. Namanya iman itu i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Kalau keyakinan itu harus 100%. Ya, nggak ada ragu-ragu. Wala yasihul imanu ma'asyaki, dan tidak sah keimanan disertakan dengan keraguan. Makanya di dalam Al-Quran bilang gitu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu la raiba artinya la syakka. La raiba fihi la syakka fihi. Jadi enggak ada keraguan-raguan. Mantap kita sebagai orang beriman. Tidak boleh ragu ya dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Faqauli, maka bermula ucapan saya ya Syu'ab bidomisini ya wa fathil aini wasukunil ba Syu'ab. Shinnya dibaca dhamma, ainnya dibaca fathah, ba-nya dibaca sukun. Lil wazni karena wazan. Jam'u syu'bah bisukunil aini. Bentuk jamak daripada syu'bah. Syu'batun syu'ab. Ya, syu'batun syu'abun. Kalau syu'batun bentuk mufrad, syu'abun bentuk jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Ya, jadi ada jamak tuh. Nanti kalau kita belajar ilmu nahwu tuh, ilmu lughah, ya ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada jamak. Jamak itu ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ada lagi jamak taksir. Nah ini masuk jamak taksir. Ya, mataghayyara an bina'i mufradih. Tuh, saya dulu masih kecil, Pak. Ibu udah diajari ngaji nahwu sama orang tua saya. Ya, yang namanya Jurmiyah, Mukhtasar Jiddan, Kailani, Mutammimah. Itu dari sanawiyah saya udah lalaban saya udah. Ya, itu. Makanya saya pada saat mondok itu yang saya suka ilmu nahwu. Itu kitab-kitab nahwu yang mana aja saya punya. Alhamdulillah. Senang masalahnya. Ya, nah seperti itu. Nah, itu emang ngajinya dari kecil sama orang tua saya. Ya, saya ingat banget kalau orang tua saya kalau ngajar tuh satu kalimat per kalimat ditanyain. Ya, ini jadi apa nih iromnya? Ini jadi apa iromnya? Sampai sekarang jadi terasa. Oh, Masya Allah. Kayaknya tuh terkesan banget. Waktu ngaji di Jawa saya ya alhamdulillah ketika ngaji utawi iku hale apane ya. Nah itu udah tinggal gampang, tinggal ngikutin aja. Ya seperti itu. Ya. Kan kalau di Jawa begitu, tanya tuh saya Baihaqi ya.
Utawi, iku, ya bingungnya apa? Oh, kalau utawi jadi mubtada. Oh, kalau iku jadi khobar. Oh, apane itu tamiz. Ya. Oh, kalau sopo fa'il, opo sama fa'il juga. Nah, begitu. Ing itu maf'ul bih. Nah, begitu. Itu kode. Kita ngartiin begitu tuh saya pikir mereka ya banyak orang paham kali udah bisa. Ternyata orang Jawa pun ya belum ngerti, belum bisa bacanya. Karena posisinya dia belum tahu ini jadi apa. Ya, saya orang Betawi, Jakarta, ngajarin tuh santri-santri orang Jawa bahasa Jawa. Ya, nah seperti itu. Jadi saya mondok 1 tahun udah banyak yang pada ngaji sama saya. Nah seperti itu. Ya, karena itu bimbingan dari orang tua. Ya, jadi memang dari rumah tuh udah ada bekal ya, seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah tinggal di sana ya baca ya alfiyahnya, ya Syarah Ibnu Aqilnya. Ya, kemudian saya ambil lagi kitab ya di sini Qatrun Nada udah saya baca. Di sana saya ambil Syuzur Zahab. Syuzur Zahab baru ya kitab yang lainnya tuh. Nah, seperti kitab Ibnu Hisham kan tuh ya itu banyak sekali ya. Jadi begitu Bapak Saudara. Nah, ini terkait dengan jamak. Ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada jamak muzakkar salim. Ini kalau ya orang-orang yang disebut ustadz kiai ya harus ngerti. Jangan kiai ustadz ditanya ya ihromnya jadi apa? Ya enggak bisa, mubtada enggak kenal, khobar enggak kenal, ya tamiz enggak kenal. Nah, ya repot. Ya, kita baca kitab tuh yang begitu-begitu harus sudah paham benar. Nah, seperti itu ya. Jadi syu'batun syu'ab. Ya, itu begitu. Wa qalli patutammamu fihi dhamirun raji'un lisya'bi ya, atau lisyu'abi. Nah, maka kata-kata tutammamu itu kan ada kata-kata patutammamu tuh. Ya, fihi pada lafaz di atas ada dhamirun, ada dhamir. Dhamirnya raji'un kembalinya lisyu'abi. Patutammamu maka disempurnakan opo syu'abun. Nah, begitu. Hazi buyutun min kitabil kusni man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatih madaro samsun fis samai wa anjumu. Ini bait-bait dari kitab ya Imam Al-Kusni. Ya, jadi bait-baitnya dikarang oleh Imam Al-Kusni yang kemarin tuh ya yang sudah dijelaskan. Ya, kemudian syarahnya dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi ada matan berupa nazam, ya kemudian ada syarah. Nah, jadi kalau nazam ini yaitu dikarang oleh siapa? Imam Al-Kusni. Man qala itu orang yang berkata ba'da sholatina setelah kita membaca selawat wa nusallimu dan kita membaca salam li Muhammadin kepada Nabi Muhammad wali alihi dan kepada keluarganya Nabi Muhammad wa sahabatih dan sahabatnya Nabi Muhammad madaro samsun selama itu matahari berputar fis samai di langit wa anjumu dan juga bintang-bintang juga berputar. Jadi artinya orang yang baca selawat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat Bapak, Ibu, Saudara. Selama matahari berputar, berarti kalau matahari masih bergeser, berputar ya pada porosnya itu berarti masih ada kehidupan. Dunia masih ya ada kehidupan. Tapi kalau matahari udah nggak berputar lagi, udah bertabrakan dengan planet-planet yang lain, maka ini udah terjadi kerusakan yang disebut dengan yaumul qiyamah. Itu selama matahari masih berputar, terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat dan seterusnya itu semua ya masih banyak yang baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baca selawat enggak habis-habisnya Bapak, Ibu, Saudara. Enggak kenal waktu. Ya, sebab kita kalau baca selawat itu nanti Allah munculkan satu malaikat. Nah, malaikat itu akan beristighfar membaca selawat lagi. Buat siapa? Buat orang yang membaca selawat. Nanti kita baca selawat lagi, muncul lagi dari selawat kita malaikat.
Nah malaikat itu beristighfar membaca selawat buat siapa? Buat kita. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Istimewa itu. Ya, istimewa sekali. Ya, jadi makanya jangan kurang-kurangnya orang membaca selawat. Ya, kita baca selawat. Ya, itu terus madaros samsun. Ya, selama matahari masih berputar di langit, selama bintang-bintang masih muncul, masih terbit di langit, itu semua ya masih baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai hadhihi risalah, ini risalah abiyatun makhuzatun, bait-baitnya diambil min kitab Syekh Zainuddin Ibni Ali Ibni Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushni Al-Panani Al-Malibari. Jadi bait-baitnya diambil dari kitab ya karangan dari Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i. Ini Asy-Syafi'i mazhabnya. Ya, Al-Kushni daerahnya, Al-Panani Al-Malibari. Al-Malibari ini India. Ya, Al-Malibari ini India. Sama dengan Syekh Zainuddin ya itu Al-Malibari. Ya, pengarang kitab Fathul Mu'in. Ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, jadi begitu. Jadi Al-Malibari ini daerah India. Nah, begitu. Makanya banyak ya para anak-anak kiai gitu, ya khususnya yang di Buntet, banyak juga dulu yang dikirim belajarnya di India. Ya, di India, bukan nyanyi, bukan disuruh nyanyi di India, tapi belajar. Ya, belajar ilmu agama ternyata banyak juga. Ya, yang pakar hadis ternyata ada di India. Nah, seperti itu. Ya, makanya ulama-ulama tuh diantaranya banyak yang punya ya nisbahnya kepada Al-Malibari. Ya, jadi ternyata ini Al-Malibari adanya di mana? Kawasan India. Walidzalika, karena itulah karena ada duma fil abiyati, jumlah yang ada bait-baitnya mistama fin nasari, ya seperti sama yang ada di Nasar. Pakuli atau pakauli, maka bermula perkataan saya. Pakauli, maka bermula perkataan saya. Al-Kushni bidamil kafi wasukunil wawi. Jadi kapnya dibaca dhammah, wawnya dibaca sukun. Kushni. Ya, jadi kapnya dibaca dhammah, ya, wawnya dibaca sukun. Ya, kushni. Wa kasri shin. Ya. Wan nun ay as anna sahibah hadhihi risalah. Jadi yang dimaksud pemilik risalah ini ulida fi kush. Jadi kush ini satu daerah, satu tempat. Ya, jadi di ini jadi Kushni. Ya, jadi itu nama kampung, nama satu daerah min Madani Malibar, yaitu dari kota yang ada di Malibar. Ba'da tulu isyamsi, setelah terbit matahari, min yaumil khamis, di hari Kamis, asaniya asyara, tanggalnya tanggal 12, min syahri Sya'ban, bulannya bulan Sya'ban. Sanatas natain wasab'ina wasamania mi'atin, tahunnya tahun berapa? 800 ya, sama nia mi'ah 872 ya, 872. Sanatas nataini, kalau bahasa Arab begitu, 2 ditambah 70 ditambah 800. Susah kayaknya ya. Ya. Jadi 2 tambah 70, 72 tambah 800 berarti tahun 872. Begitulah. Makanya kalau Indonesia kan gampang ya. Ya, udah. Bahkan di Indonesia tahun 872. Gitu aja dah. Ya, kalau bahasa Arabnya sana isnatain wa sab'in wa samani mi'atin, 872. Wa naqalahu amu al-Qadi, dinukil oleh pamannya Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad ila Fanani. Panan itu juga nama kampung. Wa huwa sagirun, saat itu dia masih kecil. Walahu musannifatun kasiratun, dia ini termasuk banyak karangan-karangannya. Kahidayatil azkiya wa tuhfatil ahya wa irsadil qasidin fi ihtisar min hajil abidin lil Ghazali, itu antara kitabnya. Hidayatul azkiya, tuhfatul ahya, irsadul qasidin, ya dalam ringkasan Minhajul Abidin
buah karya daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Minhajul Abidin ada singkatannya, muhtasornya. Ya, ada juga syarahnya. Ya, Minhajul Abidin itu syarahnya cukup besar juga. Yang menyarahkan tuh Syekh Jampes. Ya, Minhajul Abidin Syekh Jampes yang di Kediri. Ya, tuh. Saya kalau ke Lirboyo, kalau ke Kediri pasti mampir ya ziarah ke Syekh Jampes. Ya, seperti itu. Ya, jadi ulama Indonesia ngarang kitab syarah Minhajul Abidin. Ya, hebat ya, hebat itu. Nah, itu di Kediri. Ya, masih ada kaitannya dengan Lirboyo itu, masih ada kaitannya. Nah, ini kalau ini malah ikhtisar, diringkas. Makanya Ihya Ulumuddin ada muhtasar ihya'nya, ada syarah ihya'nya. Gitu. Ada syarah ihya tebel, saya punya kitabnya. Ada muhtasarnya, muhtasar ihya kecil segini. Ya namanya ringkasan. Ya kalau ringkasan tebal ya bukan ringkasan namanya. Ya, jadi Ihya Ulumuddin diringkas. Ya, namanya Mukhtasar Ihya. Nah, itu muallim guru kita, ya Kiai Haji Bunyamin, ya banyak baca di beberapa majlisnya. Ya, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, seperti itu. Nah, kalau syarah itu luasan lagi. Gitu. Ada Ihya Ulumuddin disyarahkan. Nah, itu Masya Allah. Ya, itu cukup luas tuh kalau kita kuasai aja tuh. Nah, itu karena ulama ada di pondok pesantren yang wiridannya baca ihya. Ihya selesai baca lagi ihya. Ihya selesai baca lagi ihya. Kalau kayak saya di Cirebon Ki Nasir itu wiridannya baca Kifayatul Ahyar. Kifayatul Ahyar selesai baca lagi ulang. Selesai baca lagi Kifayatul Ahyar. Kalau di Lirboyo ada kiai ya itu yang wiridannya ihya. Ihya selesai baca lagi. Selesai baca lagi. Wah, udah hafal itu. Masya Allah. Ihya Ulumuddin. Nah, begitu ada lagi yang wiridannya hikam. Hikam. Baca selesai baca lagi hikam. Selesai baca lagi hikam. Nah, begitu ya. Jadi banyak lah. Ya, itu ulama-ulama. Ada Sahih Bukhari. Itu di pondok kiainya bacanya enggak yang lain, Sahih Bukhari. Selesai baca ulang lagi Sahih Bukhari. Selesai baca lagi Sahih Bukhari. Itu banyak ngambil tafaulan. Ya, bukan sekedarnya aja tapi ada makna tersendiri ya buat mereka yang sudah mendawamkan bacaan-bacaannya seperti itu. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan apalagi tuh. Wah, itu kiai-kiai banyak lah tuh yang khususan baca kitab ini ya dengan program khatam selama 1 bulan Ramadan. Begitu Bapak Saudara. Jadi mereka itu ya Allah mendalami kitab-kitab begitu tuh. Nah, tapi nggak pernah ngomong dikit-dikit bid'ah, kullu bid'atin dhalalah gitu. Kadang-kadang orang yang ilmunya baru mungut sono mungut sini udah mau dikit-dikit bid'ah dulu. Begitu malu kita sama mereka. Mereka Masya Allah ya nggak pernah tuh sedikit nyalain orang gitu. Ini salah nih, ini nggak ada dalilnya, ini dalilnya hadisnya palsu, ini maudhu ini. Wah, nggak pernah ya. Dari mulut mereka nggak pernah ngomong seperti itu ya. Padahal kajian-kajian kitabnya tinggi-tinggi semua. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tuan gurunya Google ya, ya begitu. Mana dalilnya? Dulu saya cari dulu di Google. Ya Allah, nyarinya di Google. Kita juga bisa semuanya nyari di Google ya. Ya tinggal buka doang mau nyari apa di Google ada. Ya, kama qala Syekh Google. Ya. Kama qala Syekh YouTube. Nah, begitu. Kita kan begitu. Kita guru ada yang sanadnya muttasil. Insya Allah nyambung ke Rasulullah. Kalau Google, YouTube, syarahnya kemana sanadnya? Nah, begitu. Jadi tolong Bapak, Ibu Saudara. Sekarang banyak orang pinter, ya karena ngelihat Google begitu. Ya, sebenarnya nggak bisa ndalamin, cuma segitu doang. Ngajinya cuma 30 menit, udah. Tapi pinternya, waduh, hebat bener. Ya, begitu. Tapi ulama-ulama kita ngaji 30 tahun, ya itu kitab semuanya udah dibaca. Tapi ya orangnya nunduk aja. Begitu. Kalau ditanya ya
semata dua mata jawabannya. Begitu. Ya, itu orang alim rata-rata begitu. Ya. Masya Allah. Ya. Ini kita contoh akhlak mereka tuh Bapak Saudara. Ya, ulama-ulama kita, para tuan-tuan guru kita seperti itu. Ya. Nah ini, jadi ada namanya Ikhtisar Minhajul Abidin, buah karya Imam Al-Ghazali. Wa qauli dan bermula perkataanku. Ya, wa qauli, ya, man qala itu atfu bayan, ada atap bayan namanya. Jadi atap nanti ada atap nasak, ada atap bayan. Kata atap bayan itu sama seperti badal. Kalau atap nasak itu pakai wasito wau, summa, ya pokoknya ada huruf-huruf atap, itu namanya atap nasak. Ya, ada atap bayan. Wa muqawwalul qauli dan muqawwal qaulnya, maqulul qaulnya apa? Huwa al-abiyat, yaitu lafaz al-abiyat allati ba'da dzikri sholati wassalam, setelah disebut kata-kata sholawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi, wal muradu bi qauli, dan bermula yang dimaksud dengan ucapanku ba'da sholatina wa nusallimu itu insa'us sholatu wassalam, dimulainya sholawat dan salam ala man dzukira, atas apa yang udah disebutkan. Nah nanti baru qalan nazim imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadlin ya'zumu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.